Oke, kita kembali melihat materi tentang uh, bagaimana kita melakukan pengukuran kekar atau pengukuran struktur geologi pada sebuah masa batuan, baik di lereng, aplikasinya baik untuk lereng, dan juga untuk di aplikasi untuk di tambang bawah tanah atau di lubang bukan tambang bawah tanah. Jadi untuk melihat atau mengukur seberapa jauh atau mendata sebanyak bidang-bidang diskontinu, banyaknya bidang-bidang diskontinu atau bidang-bidang yang tidak menerus, maka perlu dilakukan pengukuran ya, atau pemetaan. Salah satunya adalah dengan metode scanline. Apa tuh metode scanline? Scanline merupakan metode yang dipakai untuk melakukan pengamatan terhadap bidang-bidang diskontinu atau kekar atau join berdasarkan pengamatan pada sebuah garis, atau diberikan tanda dengan memberikan tali ya. Oke, ini contohnya yang akan dipakai ataupun yang akan kita aplikasikan ya. Kalau kita lihat terdekat, ini adalah bentangan tali ya. Bentangan tali yang dibentangkan pada permukaan masa batuan. Jadi fungsinya ini adalah untuk di sepanjang tali ini ya. Tali ini akan memberikan, kita akan mengambil data atau informasi dari setiap kekar-kekar yang melewati atau berada pada lintasan ini, garis-garisnya ini. Oke. Jadi ada tahapan persiapan, pengumpulan data, yaitu terdiri dari penelitian. Alat-alat yang dipakai adalah palu geologi, kompas geologi, Smith hammer, penetrometer, kamera, peta dasar, pita ukur, dan alat tulis. Kemudian ada tahap pelaksanaan pengukuran masa batuan. Ini lokasinya di daerah Pongkor ya. Nanti untuk aplikasinya bisa di mana saja. Nanti kita bisa di lereng maupun di tambang bawah tanah. Yang penting aplikasinya ke masa batuan, di mana daerah yang akan kita lakukan penyelidikan. Ini salah satu, ini adalah alat-alat yang dipakai palu geologi. Ada meteran, kemudian ada kompas geologi, kemudian ada papan data atau clipboard, kemudian ada meteran 25 meter yang dipakai untuk mengukur panjangnya bentangan ataupun scan line-nya itu. Oke, pengukuran orientasi kekar menggunakan kompas geologi, yaitu untuk mengukur kemiringan atau dip, dan juga arah kemiringan atau dip direction. Pengukuran jarak antar kekar dengan menggunakan meteran dengan metode scanline ya. Pada metode ini meteran dibentangkan sepanjang dinding pengamatan. Hasil dari pengamatan ini adalah berupa arah kemiringan kekar serta jarak semu antar bidang kekar. Prosedur pengukuran jarak menggunakan sistem pembobotan pada sudut normal dari bidang kekar. Nah, ini dia adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan pengukuran dip. Jadi penentuan orientasi dengan kompas. Ini cara pengukuran kompas untuk pengukuran dip atau kemiringan daripada ini atau betanya. Ini beta. Kemudian ini adalah arah daripada dip. Sedangkan strike-nya adalah arah ini atau alfanya ini ya. Kita perbesar. Ini adalah alfa, ada strike-nya atau azimutnya. Kemudian ini adalah kemiringan daripada bidang lerengnya atau ya bidang miringnya ini. Kemudian ini adalah dip direction atau 90 derajat dari arah azimut ya. Jadi alfa ditambah 90 derajat adalah dip direction. Oke, kemudian ini prosedur pengukuran kekar. Garis dibentangkan membentuk arah dan kemiringan setinggi mata pengamat. Jadi talinya itu dipasang setinggi mata pengamat, tidak boleh terlalu tinggi, terlalu rendah. Jadi pas setinggi mata pengamat ya. 10 kali jarak rata-rata kekar atau panjang minimum adalah 30 meter.
Variasi orientasi kekar, keluarga kekar, perataan permukaan singkapan masa batuan, ketersediaan muka singkapan pada masa batuan, jenis batuan, keadaan air tanah, cuaca, ketersediaan peralatan. Ya, ini adalah bagian-bagian yang harus diambil datanya di lapangan, prosedurnya ya. Kemudian ini adalah spasi menurut ISRM tahun 1981. ISRM adalah International Society of Rock Mechanics, yaitu badan mekanika batuan yang memberikan ketentuan untuk mengukur penentuan spasi. Jadi kita lihat ini ada contoh blok batuan atau masa batuan, di mana sini ada berapa set kekar yang mempunyai arah yang garis titik ini adalah yang ini. Itu set pertama, arahnya begini, yang ini. Kemudian yang set kedua adalah arahnya seperti ini. Kemudian ada lagi yang set ketiga, garis putus-putus. Ini ada garis putus-putus, itu kita bisa lihat yang ini ya, ini garis putus, garis putus. Jadi ada tiga keluarga kekar atau disebut dengan 3 set ya. Dan di sini garis yang akan dibentangkan. Garis bentangan ini akan melewati 1, 2, dan 3 set kekar. Nanti kita hitung setelah pengukuran di lapangan, kita lihat mana yang paling banyak intensitasnya ya, yang akan keluar. Nah, ini kita lihat dari lapangan, kita bisa lihat join 1 ini modelnya seperti ini. Kemudian ada join set yang kedua, ini joining yang kedua. Ini spasinya, spasi antara join. Oke, ini juga ada spasinya. Oke, pengukuran kekar di lapangan. Nanti kalau ke lapangan kita buat sketsa dulu. Jadi setelah ke lapangan kita pasang bentangan tali, kemudian kita beri tanda dari A ke B, dari arah kiri ke kanan untuk melakukan pengukuran. Kemudian kita sketsa garis-garis kekar atau bidang-bidang kekarnya di lapangan. Yang kita amati di lapangan, di dindingnya itu kekarnya seperti apa ya, kekarnya seperti apa. Pokoknya sebanyak yang kita lihat di lapangan. Kalau ada sekitar 13, tulis 13. Kalau ada 40 kekar, gambar semua atau di sketsa 40 kekar. Untuk nanti pada saat kita ambil data di lapangan sudah ada sketsanya, tinggal dilihat. Ini nomor 1, arahnya ke sini, tinggal diukur di lapangan menggunakan kompas, dan spasi semunya di lapangan kita pakai mister ataupun meteran ya. Nanti untuk pengukuran bidang-bidang normalnya atau sudut-sudut normalnya ini ada diberikan rumus, sehingga kita tahu bahwa spasi antara 1 dengan 2 ini mempunyai jarak yang betul. Kalau di lapangan kita hitung secara semu, nanti dihitung lagi menggunakan perbandingan sudut ini untuk mendapatkan jarak asli di lapangan. Oke, ini adalah rumus-rumusnya ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa penentuan jarak antara bidang kekar, spasi antara kekar ini kekar 1 dengan 2 dengan 3, ataupun yang mempunyai orientasi yang sama nih. Ini arahnya yang sama ini arah yang pertama yang sama ini. Kemudian arah yang kedua adalah yang ini. Kemudian yang ketiga itu dia ini ya. Nah, ini ada 3 set kekar atau ada arah yang berbeda, 3 arah yang berbeda. Nah, ini persamaannya untuk mencari jarak itu adalah D1 tambah 1 adalah jarak semu 1 tambah 1 dikali cos sudut 1, kemudian ditambah sudut yang kedua dibagi 2. Oke, terdekat. Jadi ini jarak yang kita ambil di lapangan. Jarak aslinya ya. Kemudian jarak semu pertama ke kedua dikali cos sudut pertama ditambah sudut yang kedua. Ini sudut pertama dan sudut kedua tuh artinya ada ini. Ini sudut pertama, kemudian ini sudut yang kedua. Ya, nanti kan pakai ini bisa kita hitung sudutnya berapa, pakai busur. Ya. Kemudian jarak ini J1 titik JI, I tambah 1, artinya jarak dari pertama ini ke berikutnya ya. Itu jarak semuanya. Kemudian jarak rata-rata antara bidang kekar adalah jumlah dari semua untuk kekarnya satu yang masing-masing kekarnya ya.
arahnya ini. Tidak boleh digabung, yang arah ini gabung dengan arah ini, tidak. Arah ini gabung dengan arah ini, tidak bisa. Kita pakai jarak yang sama ini. Jadi kita kelompokkan jarak-jarak ini sendiri. Ini kekarnya sendiri. Berarti kekar yang punya arah yang sendiri itu adalah 1, 4, 6, kemudian ada 8, ada 10, ada 12. Itu ada kekar yang punya arah seperti ini. Kemudian arah yang berikutnya adalah yang ini. Kekar 2, kekar 5, ya. Kekar 5, kemudian kekar 7, kemudian kekar 11 dan kekar 13. Oke. Nanti dirata-ratakan. Setelah itu ini ada persamaan lagi atau untuk mencari jumlah kekar sebenarnya sepanjang scanline. Nah, ini menggunakan DSW sama dengan MI-1 kali DSW kali M bagi M. Jadi M adalah jumlah set kekar. Kemudian ini adalah jumlah dari M ke M pertama ke M ke 1, M kedua dibagi M, ya. DSW adalah jumlah kekar sebenarnya sepanjang scanline. Nah, itu tinggal kita hitung berdasarkan menggunakan persamaan ini. Oke, ini adalah simbol-simbolnya atau notasinya. Alpha F dibagi BF adalah arah dip dan alpha F atau beta F adalah arah dip. Ini arah dip alpha F. Kemudian dip muka lereng adalah beta F. Kemudian alpha S dibagi beta S, bukan dibagi ya. Alpha S atau beta S adalah alpha S itu adalah arah dip dan beta S adalah garis bentangan, dip garis bentangan atau dip slope. Kemudian ini adalah azimuth slope. Kemudian alpha D dengan beta D adalah arah daripada dip, kemudian dip daripada bidang kekar dan bagian-bagian yang seterusnya. Ini bisa di pause, kemudian bisa dilihat pengertian-pengertiannya. Kemudian ini adalah belangko yang dipakai untuk menginput data pengukuran di lapangan. Jadi tadi alpha S adalah alpha slope, azimuth dari lereng. Kemudian beta S adalah dip daripada lereng, slope. Kemudian phase adalah alpha F, ini adalah alpha scanline. Kemudian beta F ini adalah beta scanline. Coba kita lihat, betulkah? Arah dip dan dip muka lereng. Oh, ini untuk dipnya, dip di lerengnya, ya. Arah dip di lereng dan arah dip di muka lerengnya. Nanti kita lihat dan pengukuran kita bisa tentukan di lapangan menggunakan kompas. Oke, ini ada tabelnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolom-kolom ini akan kita merupakan data atau tabel yang akan kita pakai di lapangan untuk mengukur masing-masing kekar. Jadi nomor 1 kekar ini dari dip direction, dip, kemudian jarak semu, alpha N, beta N, kemudian theta, IM, JM, kemudian DM, itu masing-masing dihitung satu kekar. Atau kekar yang pertama itu mempunyai data-data yang harus kita ambil adalah sebanyak ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data. Begini, umpamanya satu scanline ini, satu data ini, satu kekar ini. Satu kekar ini harus kita ambil datanya sebanyak jumlah belangko di sini. Kolom ini. Ini semua diambil datanya. Dip directionnya berapa, dipnya berapa, jarak semunya berapa. Nah, ini salah satu contoh tabel input data dan sudah masuk dalam pengolahannya. Ya, macam kekar 1, join 1, alpha D-nya berapa, beta D-nya berapa. Kemudian sebelum ditulis itu kita masukkan dulu informasi tentang alpha F-nya, strike muka lerengnya, kemudian dip muka lerengnya, kemudian ini adalah arah lereng, arah slope muka lereng. Kemudian ini adalah beta S adalah dip dari lereng atau slope-nya. Ini sudah dimasukkan rumus-rumusnya. Akhirnya kita temukan bahwa di sini ada berapa? Ada ada 4 kelas atau 4
4 orientasi A, B, C, D. Ada 4 orientasi kekar. Dengan perhitungan akhirnya ditemukan spasi kekar pertama 0,18, spasi kekar kedua 0,31, spasi kekar ketiga 0,21. Kemudian spasi yang berikutnya ada lagi yang D 0,27. Maka rata-rata spasinya adalah 0,24. Semuanya rata-ratanya. Oke, ini keterangan untuk mencari cos theta sama dengan absolut, bisa menggunakan Excel. Dikali cos alpha n dikurang alpha s dikali cos beta n dikali cos beta s ditambah sinus beta n dikali sinus beta s. Kemudian untuk mencari alpha s, arah dip garis bentangan, alpha s ya adalah arah dip garis bentangan atau scan line-nya, arah scan line-nya. Beta s adalah arah dip scan line-nya. Itu semua diukur dengan kompas. Kemudian alpha d ada arah dip kekar, kemudian beta d adalah dip kekar. Kalau alpha D atau di arah dip kekar kurang dari 180 derajat, maka alpha n adalah alpha d ditambah 180. Kalau alpha d-nya atau arah dipnya kurang lebih besar dari 180 derajat, maka arah dip atau apa nih? Dip direction ya, dip direction daripada join atau kekar. Alpha n sama dengan alpha d dikurang 180. Itu kalau J lebih besar daripada 180 dip directionnya. Beta n adalah sama dengan 90 dikurang beta D. Nanti rumus-rumus ini bisa dimasukkan dalam sini untuk menghitung ini seperti tadi beta n, beta D, alpha D, Tn. Ini adalah penggunaan penjumlahan daripada cos alpha dengan an alpha n dengan alpha s. Ya. Untuk mencari rumus-rumus ini dipakai untuk mencari spasi rata-rata daripada jarak spasi rata-rata jarak kekar jarak ya spasi rata-ratanya untuk menghitung spasi ini ya, ini spasinya, spasi sebenarnya daripada jarak ini dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini, jarak yang spasi yang sama ya, punya orientasinya yang sama. Jangan kita pakai yang dari sini ke sini, bukan, jadi dari sini ke sini yang orientasinya sama atau arahnya sama. Oke, kemudian setelah dihitung spasi kekarnya A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, maka kita akan mendapatkan frekuensinya sehingga kita dapat nilai lambda. Lambda ini kita pakai untuk menghitung RQD. RQD adalah total perolehan pemboran core. Karena kita tidak menggunakan data core atau pemboran, maka data spasi ini dari perhitungan spasi ini, dari data scan line ini kita bisa pakai untuk menghitung RQD. RQD adalah 100 dikali eksponen pangkat, ini sudah tertimpa hasilnya nih. Jadi RQD menurut persamaan yang diberikan oleh Hudson, yang mengatakan bahwa RQD adalah 100 dikali eksponen pangkat 0,1 dikali lambda dikali 0,1 dikali lambda ditambah 1. Ya, ini RQD-nya. Lambda itu apa? Ini lambda adalah 1 dibagi spasi. Jadi 0,24 ini 1 dibagi 0,24, maka frekuensi kekarnya adalah atau lambdanya adalah 4,17 meter. 4,17 kekar per meter. Jadi setiap meter itu per meter itu ada sekitar 4 kekar, 4 sedikit lebih kekar. Oke, kemudian kondisi kekar menurut ISRM kita harus mengukur kekasaran bidang kekar, joint roughness coefficient, kemudian kekuatan bidang, joint kompresif, kemudian penentuan kemenerusan kekar, persistensi, penentuan pelapukan weathering, kemudian penentuan lebar celah material pengisi di kekar, penentuan kondisi air. Nah, ini semua harus diambil datanya di lapangan. Jadi dari data ini kita bisa atau tabel ini atau joint JRC tabel ini dari Barton kita bisa menginput. Jadi kita lihat kondisi di lapangan kekarnya seperti apa,
permukaannya, baru kita lihat di sini untuk menginput data atau apa namanya pembobotannya. Sama halnya juga dengan ini, sama untuk kondisi batuan mudstone atau sandstone, batu lumpur dan batu pasir. Kita lihat permukaannya kasar kah atau halus. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini keterangannya adalah kondisinya adalah 8-10 untuk JRC-nya atau joint roughness coefficient-nya. Ya, bisa lihat dari sini dia modelnya seperti ini. Ya, tinggal dilihat. Kalau dia ini berarti ini agak halus ya, agak lurus dia permukaannya. Oke, ini alat-alat yang dipakai penentuan joint coefficients joint roughness, joint coefficient roughness ya, JCS, joint coefficient apa nih S nya nih, strength ya, joint compressive strength ya, menggunakan speed hammer atau pocket dial penetrometer. Bisa pakai ini, kita punya alat ada Smith hammer. Jadi alat ini adalah untuk mengukur kekuatan tekan daripada kekar. Jadi nanti dipukul atau dibandil atau diketuk menggunakan Smith hammer ini, sehingga kita akan melihat pukulannya di sini. Kita akan baca dan menghubungkan dengan nilai kuat tekannya. Ya, alat ini bisa dipakai untuk beton, pengujian beton, kuat tekan beton maupun kekar atau ya pengujian secara langsung ya. Ya, ini cara penggunaannya. Smith hammer. Oke, Smith hammer ditetapkan. Cara menggunakan Smith hammer harus tegak lurus terhadap bidang kekar yang diukur atau akan dipukul. Harus bersih, materialnya harus bersih. Pengukuran dengan alat ini tidak cocok untuk masa beton dengan jarak spasi yang rapat. Ya, jadi kalau spasinya kecil mungkin agak susah karena tidak bisa melakukan perhitungan kompresif, karena itu ada kayak bandilnya di depan kayak paku ataupun ya ada pen yang keluar, kemudian bisa dipukul di di kekarnya. Pengambilan data JCS dilakukan dari 10 kali pemukulan Smith hammer pada setiap bidang kekar dan diambil nilai Smith rebound yang sering muncul. Ya, nanti kelihatan dari sini nilai reboundnya nanti muncul sini. Kalau kita pukul di dindingnya atau di ini, maka akan muncul nilai di sini pukulannya. Nanti akan kita baca. Yang paling banyak muncul itu yang akan menjadi referensi kita untuk menghitung kuat tekannya. Oke, kemudian ini adalah nilai kalibrasi hubungan antara rebound dengan UCS. Kalau nilai pukulannya di 20, berarti UCS-nya sekitar 15,9. Tapi kalau dia pukulan hammernya itu 50 atau 40, berarti UCS-nya adalah sekitar 37. Itu sudah dikonversi ya. Adalah Smith hammer rebound value dengan uniaxial compressive strength. Jadi ini adalah hubungan garis lurusnya. Maka kita dapat persamaan UCS adalah 1,058 dikali R dikurang 5,189. Jadi kalau R-nya masukkan angkanya, kalau dia pukulannya 34, maka kita akan dapat UCS-nya. Ya. Oke, ini dia punya persamaan garis lurusnya. Oke, lokasi yang dipakai harus bersih, kemudian pembacaan dengan cepat karena pengeringan kekar akan berpengaruh pada pengukuran. Ini untuk pengukuran menggunakan penetrometer. Oke, ini penetrometer bisa dipakai juga. Kepenerusan. Apa tuh kepenerusan? Kepenerusan adalah panjangnya kekar sepanjang bidang atau dinding ini pengukuran. Kalau dia cuman pendek gini berarti dia adalah 0,6 H dari tinggi ini. Ini adalah H, sedangkan ini juga adalah 0,6 H atau 0,6 seper 6 ya, seper 6 dari tinggi
tinggi keseluruhan ini lereng. Kemenurusan diukur sebagai panjang kemenurusan bidang kekar yang nampak pada daerah lereng yang dibedakan menjadi dua kemenurusan, yaitu lebih kecil dari 0,6 H dan lebih besar dari 0,6 H. H adalah tinggi lereng. Ya. Kemudian pelapukan bisa ditentukan. Kita lihat ini, kalau modelnya seperti ini, sedikit lapuk, kemudian ini pelapukan sedang, ini sedikit lapuk, kemudian ini yang batuan fresh, kemudian ini adalah daerah yang mempunyai pelapukan yang sangat tinggi atau highly weathered ya. Oke, kalau dari penentuan rebound hammer ini bisa dilihat kalau moderate itu atau pelapukan sedang, dia biasa lebih besar dari 25 atau lebih kecil daripada 45 rebound pukulan. Nanti kalian bisa cari referensinya tuh. Apa tuh Smith hammer? Apa tuh rebound? Rebound adalah jumlah pukulan yang memantul ya. Kalau kita tekan ke kekar atau batuan, maka dia akan memberikan nilai pantulan. Pantulan itu yang akan kita input. Kalau dia highly, berarti dia kurang dari 25. Itu artinya kondisi kekarnya adalah highly atau pelapukannya sangat tinggi. Complete weather itu pelapukan yang sangat lapuk ya, atau komplit, lengkap, pelapukan lengkap, kurang dari 250 kPa. Kemudian ada residual soil atau sudah jadi tanah sisa ya. Kemudian kita bisa menghitung lebar atau celah daripada material pengisi. Ini ada material pengisinya nih, celah. Ini ada celah, ini ada material pengisinya di sini. Ini ada jenis tanah yang mengisi batuan ini atau fill discontinuity-nya. Ini adalah discontinuity kekar yang terbuka, kekar tertutup. Kalau ini kekar yang terbuka. Ini kondisi kekar tertutup dan kondisi kekar terbuka atau join ya, join rekahan-rekahan. Nah, ini kita lihat ilustrasinya di sini. Open discontinuity, ini adalah close discontinuity. Kemudian kalau ini adalah fill discontinuity yang terisi oleh ada material lain yang terisi dalam batuan ini atau rekahan ini. Kemudian penentuan kondisi air tanah. Di lapangan kalian bisa melihat kalau kondisi ini dia kering, tidak ada aliran air tanah. Kemudian kalau kita lihat sini ada menetes-menetes, berarti menetes. Tinggal kita deskripsikan aja, dia masukkan datanya untuk jadi keperluan pembobotan nanti. Nah, ini kita lihat ada air mengalir kecil ya. Nah, ini lokasi penelitiannya di tambang emas Pongkor, di crosscut, di drift cut, crosscut, stop vein di tambang bawah tanah ya, untuk terowongan untuk ke stop, untuk menemukan vein, kemudian ada crosscut, ada persimpangan yang berada dalam terowongan. Oke, parameter bidang discontinuity yang kita ukur adalah untuk mendukung data scan lainnya itu adalah orientasi kekar, kondisi kekar, spasi kemenurusan, isiannya apa, kemudian pelapukan laluan air atau kondisi air tanahnya, joint compressive strength atau JCS, kemudian joint roughness coefficient atau JRC. Klasifikasi massa batuan dan pengukuran membuat hubungan antara klasifikasi, kemudian menentukan sistem penyangga sesuai dengan data pengukuran. Jadi untuk data tambang bawah tanah ya. Tapi kalau untuk lereng berarti kita pakai untuk menghitung kestabilan lerengnya atau menghitung tipe longsoran yang akan terjadi pada sebuah lereng ya. Dia longsor atau tidak, itu datanya dari hubungan datanya dari pengukuran ini ya, pengukuran bidang discontinuity, orientasi kekar sampai ke joint roughness, dan juga data dari scan line yang tadi itu sudah masuk dalam semua, sudah harus di cover semuanya untuk pemetaan dalam scan line.
Oke, itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti ada belangko-belangko yang akan kita, atau tabel-tabel dan belangko yang akan kita pakai untuk menghitung atau mau mendata atau melakukan pemetaan terhadap masing-masing kekar. Nah, macam seperti ini. Contohnya ya, ini kekar yang satu, kekar yang dua, ini orientasinya hampir sama, arahnya seperti ini. Nah, setiap data ini kita ambil data strike depth-nya, kemudian kemenerusannya berapa, kemudian kondisi air tanahnya bagaimana, kondisi bidang lapuknya bagaimana, ya, apakah ada air mengalir atau tidak, kemudian kekasarannya bagaimana. Ini kan kekar yang tertutup ya. Semua diambil datanya sebanyak, ada berapa data yang perlu diambil. Kemudian berikutnya lagi kedua, diambil data sama seperti ini. Ada berapa data yang harus diambil. Ketiga, lanjut lagi, keempat, kelima. Ya, pokoknya yang melewati garis bentangan scan line-nya seperti kita lihat di awal ini, gambar ini. Gambar ya ini ya. Jadi yang kita ambil datanya adalah yang melewati dari scan line ini saja. Ya. Ini yang di atas ini nggak usah diambil karena dia tidak melewati ini. Setinggi mata pengamat ya, kita amati. Oke, itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti akan diberikan tabel-tabelnya, kemudian kita akan melakukan pemetaan di lapangan dengan metode scan line. Terima kasih.